Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anggreni, mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi keuangan, yaitu materinya sistem informasi akuntansi dan laporan laba rugi komprehensif. Jadi pertama kita akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah yang membantu manajemen perusahaan menentukan data-data keuangan, mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna dan menghasilkan laporan keuangan. Kemudian sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif mampu memanajemen perusahaan dan para pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat mengenai perusahaan. Jadi seperti dalam hal ini ya, misalnya besarnya kas yang dimiliki perusahaan, besarnya saldo utang yang perlu dilunasi perusahaan, banyaknya aset yang dimiliki perusahaan, serta besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Juga mengenai besarnya dividen yang bisa dibagikan kepada perusahaan serta kinerja profesional perusahaan. Kita beralih kepada akun pencatatan transaksi. Akun adalah klasifikasi umum yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk merujuk pada sifat yang sama. Akun-akun tersebut dibagi dalam 5 kelompok. Pertama ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan secara umum oleh perusahaan adalah sistem pembukuan ganda atau double entry system. Kemudian kita beralih pada persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, di mana saldo normal aset itu ada pada debit dan berkurang pada kredit. Kemudian liabilitas berkurang pada debit dan bertambah pada kredit. Saldo normal ekuitas bertambah pada kredit dan berkurang pada debit. Kemudian pendapatan berkurang di debit dan bertambah di kredit. Kemudian beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kita masuk pada laporan keuangan. Jadi menurut PSAK 1, laporan keuangan diterbitkan perusahaan itu mencakup pada yang pertama, laporan posisi keuangan yang atau biasa kita kenal itu dengan neraca. Kemudian laporan laba rugi komprehensif, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan arus kas, dan kemudian catatan atas laporan keuangan. Jadi pelaporan ekuitas itu kita bisa lihat dari bentuk perusahaannya. Kalau dia perseroan terbatas ada modal saham, agio saham, dan saldo laba. Kemudian perusahaan persekutuan, firma dan perusahaan perseorangan ada modal atau nama pemilik dan saldo laba. Kita akan melihat contoh peristiwa atau transaksi. Jadi kita lihat dari contoh yang pertama. Pada tanggal 1 ada 3 peristiwa atau transaksi. Kita akan membedakan yang mana termasuk pada peristiwa dan mana yang akan termasuk pada transaksi. Yang pertama, penerbitan SK promosi Bapak Adi sebagai asisten manajer akuntansi. Jadi ini adalah sebuah peristiwa internal dan kemudian yang kedua, melakukan pembayaran sewa ruangan untuk 2 tahun di Gedung Raja Agung, Jakarta Selatan dengan nilai total 120 juta. Ini merupakan termasuk transaksi karena di dalam contoh kasus ini dia memiliki nominal. Kemudian yang ketiga, menerbitkan surat permohonan penambahan jatah tempat parkir kepada manajemen gedung. Nah ini tuh termasuk dalam peristiwa, dia tidak termasuk transaksi. Jadi ketika kita mendapatkan dalam sebuah pencatatan, entahkah itu peristiwa atau transaksi, tapi kalau peristiwa dia dibuatkan memo, dan ketika transaksi kita akan buatkan jurnal. Jadi yang bisa kita lihat jurnal yang terjadi pada transaksi tanggal 1 yaitu melakukan pembayaran sewa ruangan untuk 2 tahun di Gedung Raja Agung, Jakarta Selatan dengan nilai total 120 juta rupiah. Jadi jurnal yang kita buat itu beban sewa pada kas, di mana beban itu berada pada kolom debit dan kas berada pada kolom kredit. Jadi di sini kita mengeluarkan uang perusahaan. Kemudian kita akan melihat contoh buku besar. Nah, contoh buku besar yang ada di sini
buku besar PT Damai Sejahtera pada tanggal 1 Juni 2011 terdiri dari akun-akun sebagai berikut. Jadi ada akun kas, peralatan kantor, saham biasa, geosaham. Jadi kita akan beralih pada akun kas. Di sini transaksinya terjadi tanggal 1 Juni sebesar 200 juta. Dia pada kolom debit. Nah, kemudian kita lihat transaksi tanggal 3 Juni ada 100 juta rupiah. Kemudian ada transaksi tanggal 14 Juni 1 miliar, 17 Juni 500 juta, dan 24 Juni ada 150 juta. Jadi di sini cara kerja buku besar adalah memang untuk memisahkan antara yang mana akun kas, peralatan, utang usaha, pendapatan, utang, maupun agen saham dan dividen terbaru. Kemudian kita beralih pada neraca saldo. Neraca saldo ini lanjutan dari buku besar, di mana kita memasukkan akun-akun yang telah kita sisihkan tadi dari buku besar. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, kemudian peralatan kantor, utang usaha, pendapatan jasa diterima di muka, dan seterusnya. Kemudian kita beralih pada iJournal penyesuaian. iJournal penyesuaian ini biasanya dilakukan terhadap dua kategori akun, yaitu pembayaran di muka atau prepayments dan accrual. Kalau pembayaran di muka itu beban yang dibayarkan di muka, yaitu seluruh beban yang telah dibayar secara tunai namun masih belum dimanfaatkan atau digunakan dan dicatat sebagai aset. Nah, kemudian pendapatan diterima di muka, yaitu seluruh pendapatan yang telah diterima secara tunai namun jasa atau barang masih belum diserahkan dan dicatat sebagai kewajiban. Nah, ini maksudnya di sini kita berutang pada customer ketika kita sebuah perusahaan jasa, dan ketika kita menerima pendapatan diterima di muka, maka kita berutang jasa. Misalnya sebuah usaha iklan kan, ketika kita telah menerima pendapatan untuk penerbitan iklan suatu produk, tapi kita belum menaikkan produk ini, maka kita kan berutang jasa iklan, seperti itu. Kemudian accrual, pendapatan yang belum diterima. Nah, yang termasuk dalam accrualnya yang pertama adalah pendapatan yang belum diterima. Jadi pendapatan yang belum diterima yaitu seluruh pendapatan yang telah diselesaikan penyerahan jasa atau barang terkait namun belum diterima pembayaran tunainya atau bahkan belum dicatat. Kemudian yang kedua adalah beban yang belum dibayar atau beban yang harus dibayar, yaitu seluruh beban yang sudah terjadi atau dimanfaatkan atau digunakan namun belum dibayarkan secara tunai. Nah, kita akan melihat contoh transaksi beban dibayar di muka. Contohnya ini ya. Berdasarkan perhitungan fisik pada 30 Juni 2011, perlengkapan kantor yang masih tersimpan di perusahaan adalah senilai 20 juta. Saldo akun perlengkapan pada buku besar dan neraca saldo 30 Juni 2011 adalah 50 juta. Dengan demikian telah ada penurunan nilai perlengkapan kantor yang timbul karena pengambilan atau pemanfaatan sebesar 30 juta. Maka pada tanggal 30 Juni 2011, PT Damai Sejahtera mencatat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Jadi perlengkapannya berkurang, bebannya yang bertambah. Jadi beban perlengkapan kantor itu ada di posisi debit dan perlengkapan kantor itu ada di posisi kredit. Kemudian kita melihat di pendapatan diterima di muka. Contohnya, pada tanggal 17 Juni perusahaan menerima uang sebesar 300 juta rupiah untuk jasa konsultasi yang dilakukan untuk bulan Juni sampai Agustus 2011. Semisal, hingga tanggal 30 Juni 2011 perusahaan telah menyelesaikan fase 1 dari 4 fase pekerjaan konsultasi yang telah ditentukan. Nilai pekerjaan fase 1 tersebut ditaksir sebesar 45 juta rupiah. Berdasarkan informasi ini, pada tanggal 30 Juni perusahaan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Jadi, jurnalnya pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa diterima di muka pada kolom debit, kemudian pendapatan jasa pada kolom kredit. Jadi sebesar 45 juta. Kemudian contoh kasus pendapatan yang belum diterima.
Pada tanggal 30 Juni 2011, perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan konsultasi pemasangan peranti lunak atau software pada PT Sejati. Pekerjaan senilai 5 juta rupiah itu belum sempat ditagih karena personel keuangan belum sempat mengirimkan faktur. Karenanya, ayat jurnal penyesuaian yang perlu dibuatkan berdasarkan informasi ini adalah piutang usaha pada pendapatan jasa. Jadi piutang usaha itu berada pada kolom debit dan kemudian pendapatan jasa itu pada kolom kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita beralih pada kasus beban yang masih harus dibayar. Besarnya upah per minggu yang dibayarkan adalah 5 juta rupiah. Upah dibayarkan secara tunai pada hari Jumat sore. Hari Jumat terakhir untuk bulan Juni 2011 jatuh pada tanggal 24. Upah kerja untuk tanggal 27 Juni sampai 1 Juli baru dibayarkan pada hari Jumat berikutnya, 1 Juli 2011. Karena 1 Juli sudah melampaui tanggal batas pelaporan keuangan, maka sebagai prinsip akrual harus dilakukan pengakuan untuk beban gaji untuk masa kerja tanggal 27 sampai 30 Juni yang masuk sebagai beban gaji dan upah bulan Juni 2011. Dengan besar upah untuk 5 hari kerja sebesar 5 juta rupiah dan besarnya beban gaji adalah untuk 4 hari kerja dari tanggal 27 sampai 30 Juni, maka besar beban yang diakui dan harus dibayar adalah Rp4.000 yang diakui maksud saya 4 juta yang diakui melalui jurnal penyesuaian sebagai berikut. Nah, jurnalnya beban upah pada beban upah yang harus dibayar. Beban upah pada kolom debit dan beban upah yang harus dibayar pada kolom kredit sebesar 4 juta rupiah. Kemudian setelah kita menganalisis soal mengenai jurnal penyesuaian, kita beralih pada neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini neraca saldo disesuaikan atau biasanya kita kenal neraca saldo penyesuaian. Kemudian kita beralih pada laporan keuangan. Jadi yang termasuk dalam laporan keuangan ini adalah laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan saldo laba, laporan posisi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan neraca, kemudian ada juga laporan posisi keuangan, dan kita akan beralih pada jurnal penutup. Jadi proses jurnal penutupan ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu pendapatan pada ikhtisar keuangan. Kemudian posisi pendapatan itu ada di kolom debit, kemudian ikhtisar keuangan itu kolom kredit. Kemudian ikhtisar keuangan pada beban, kemudian ikhtisar keuangan pada saldo laba. Bila perusahaan itu mengalami laba ya, ketika dia mengalami kerugian ibaratnya saldo laba pada ikhtisar keuangan, kemudian dividen pada saldo laba. Kemudian kita berada pada kertas kerja atau neraca lajur yang di dalamnya terdapat perhitungan neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo yang disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Jadi perhitungannya ini betul-betul memang harus teliti agar mendapatkan hasil yang balance. Kemudian kita beralih pada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini di sini kita menutup akun-akun gitu. Ada yang pertama itu kita menutup akun pendapatan, kemudian menutup akun beban, dan menutup akun ikhtisar laba rugi, dan menutup akun dividen tunai. Jadi kita menutup 4 akun dalam jurnal penutup. Kemudian kita beralih pada neraca saldo sesudah penutupan, di mana kita menghitung kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, pendapatan jasa diterima di muka, beban upah yang masih harus dibayar, kemudian utang modal kerja, saham biasa, saham, dan saldo laba. Jadi perhitungannya di sini debit kredit. Ketika dia balance, maka itu sudah menjadi hasil dari neraca saldo sesudah penutupan. Kemudian kita akan membuat jurnal pembalik. Itu pun dibuat ketika kita memerlukan saja. Ini pun untuk mengurangi risiko kalapan. Jadi misalnya contohnya ya, untuk PD Damai Sejahtera 30 Juni 2011, kita lihat beban upah yang harus dibayar pada beban upah.
Kemudian 1 Juli beban upah pada kas. Jadi bila tanpa jurnal balik itu bisa sekaligus. Jadi 1 Juli 2012 beban upah yang harus dibayar, beban upah, kemudian pada kas. Jadi beban upahnya itu ada di debit dan kasnya itu ada di kredit. Nah, kita beralih pada akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu mengenal satu jenis aset, yaitu persediaan barang dagang. Saat penjualan, perusahaan dagang akan mencatat. Nah, ini kan metode perpetual. Di sini mencatat nilai persediaan yang terjual. Ada kas ataupun piutang usaha penjualan. Ini mencatat nilai penjualan, kemudian harga pokok penjualan pada persediaan. Kemudian alternatif pencatatan persediaan. Ini kita menggunakan metode periodik, di mana akun pembelian digunakan untuk mencatat perolehan persediaan. Pada saat penjualan, perusahaan cukup mencatat kas atau piutang usaha pada penjualan. Nah, misalnya biaya pokok atas unit yang terjual dihitung sebagai berikut. Persediaan awal pada total pembelian, kemudian jumlah persediaan yang tersedia dijual, kemudian persediaan akhir dan biaya pokok penjualan. Nah, kemudian kita akan beralih pada pembahasan mengenai laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Jadi informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas di masa depan. Jadi kita bisa lihat ke kerangka babnya ya. Laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Kemudian laporan laba rugi komprehensif itu kita akan membahas mengenai kegunaan dan keterbatasan, kemudian elemen, format, pengungkapan, dan penyajian operasi yang dihentikan. Kemudian kita akan masuk mengenai kegunaan laporan laba rugi komprehensif. Jadi kegunaannya tergantung pada yang akan menggunakan informasi ini. Jadi kita akan melihat yang pertama, investor. Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan, yang kemudian dijadikan dasar untuk memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. Jadi kemudian yang pengguna kedua adalah kreditor. Dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, kreditor dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Walaupun untuk pinjaman yang menggunakan jaminan, informasi pada neraca juga diperhatikan. Namun, kreditur tetap menjadikan informasi pada laporan laba rugi komprehensif sebagai yang utama. Pencairan aset jaminan bukan hal yang paling diinginkan oleh kreditur, melainkan keberhasilan perusahaan memperoleh penghasilan dan menghasilkan arus kas dari operasi. Kemudian pengguna manajemen. Laporan laba rugi komprehensif dipandang penting bagi investor dan kreditor. Maka sudah sepatutnya manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba rugi komprehensif. Selain itu, di banyak perusahaan, bonus yang diberikan kepada manajer ditentukan berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba. Jadi kemudian kita akan membahas mengenai keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama, penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. SAK mensyaratkan bahwa penghasilan atau beban dapat diakui ketika dapat diukur dengan andal. Transaksi yang memengaruhi laporan laba rugi komprehensif namun tidak dapat diukur pengaruhnya secara andal tidak dapat dimasukkan ke dalam laba rugi komprehensif. Kemudian yang kedua, laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Kemudian yang ketiga, mengenai pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan atau judgment manajemen. Jadi memang suatu keberhasilan perusahaan itu memang perlu kita ukur untuk mengenai arus kas ke depannya.